Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, baiklah di pertemuan kedua bab kedua ini kita membahas tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Langsung saja kita ke pokok persoalan. Yang pertama, masalah pengertian qada dan qadar. Qada dalam konsep bahasanya adalah menentukan ataupun memutuskan. Sedangkan menurut istilah, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Kemudian qadar adalah dalam konsep bahasanya memberi kadar, aturan ataupun ketentuan. Sedangkan menurut istilahnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu yang terjadi terhadap makhluknya itu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat kedua. Selanjutnya anak-anak sekalian, bagaimana konsep Al-Quran dan hadis tentang qada dan qadar ini? Kita lihat dalam konsep dalil-dalilnya. Yang pertama bisa dilihat dalam surah Al-Qamar ayat ke-59, surah Al-Hadid ayat ke-22, kemudian juga ada dalam surah Al-Isra ayat 13 dan surah At-Taghabun ayat ke-11. Dalam dalil hadisnya bisa dilihat dari hadis riwayat Muslim, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar artinya adalah sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima dan meyakini segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita dan orang lain. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian anak sekalian, macam-macam takdir. Takdir itu dibagi kepada dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Artinya adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar atau usaha manusia. Misalnya belajar jadi pintar, kemudian misalnya orang yang sakit jadi sembuh. Nah, itu menyebabkan adalah konsep dari takdir mu'allaq dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram. Adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah melalui ikhtiar. Apapun ikhtiar, misalnya kematian, ke dokter manapun seseorang berobat, di rumah sakit canggih manapun seseorang menggunakan fasilitasnya, kalau memang sudah ajalnya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika seseorang sudah dinyatakan untuk meninggal, maka sedetik tak bisa ditunda, sedetik pun tak bisa diundurkan. Kemudian contoh lain, misalnya masalah lahir dari siapa, kemudian di mana lahirnya, itu tidak ada yang bisa menentukan. Itu adalah disebut dengan takdir mubram. Selanjutnya anak sekalian, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal, maka akan menimbulkan optimisme. Artinya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil dari setiap ikhtiar ataupun usaha maksimal yang kita lakukan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pasti sebab musababnya adalah dari sesuatu yang kita lakukan maka menimbulkan akibat. Contoh, orang yang bekerja keras, dia mudah-mudahan akan sukses. Orang yang tidak bekerja keras tidak mungkin bisa berharap untuk sukses. Yang kedua adalah ikhtiar, artinya usaha yang maksimal. Kewajiban manusia adalah berusaha semaksimal mungkin, mengeluarkan segenap tenaga, pikiran untuk mendapat suatu tujuan. Lalu yang ketiga adalah doa. Nah, ini adalah kekuatan umat kita. Setelah kita lakukan nilai optimisme, ikhtiar yang kuat, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah tawakal. Ini level keempatnya. Artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya setelah diawali dengan ikhtiar yang maksimal.
Nah, jadi ini makanya di level keempatnya adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, manusia harus menerima. Selanjutnya ingat sekalian, dengan mempelajari daripada iman kepada qadar dan qadar ini, mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu pesan besar, ingat jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Demikian, lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.